Oke, assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video Network Programming 2 ya, State-Based Network Automation and Compliance. Oke, ini adalah lab session 13. Nah, ini adalah lab session terakhir. Ya, langsung saja kita ke langkah satu. Ini menyiapkan topologi ya. Topologinya ini sudah saya siapkan di sini. Dan ini sudah, dan ini menggunakan IP-nya menggunakan IP DHCP ya. Kalau dilihat di sini IP A. Nah, ini adalah IP DHCP ya. Kita coba data di sini. Nah, ini. Nah, ini ETH1 ya. Ini dia DHCP, lalu di routernya. Nah, ini di router. Nah, ini menggunakan IP DHCP juga ya. IP DHCP di routernya Ethernet 00. Ini DHCP, IP-nya segini, lalu ada lalu di switch. Ini juga menggunakan IP DHCP di VLAN-nya. Nah, ini ya, menggunakan DHCP. Ya. Dan ya semua perangkat jaringan ini sudah bisa di ping dari server ya. Coba kita ping 10.0.137.187. Ini kalau nggak salah router ya. Ya, router. Enter. Ini sudah bisa ya. Lalu untuk switch 171. 171, oke. Enter. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut ke langkah 2. File inventory ya. File inventory. Saya juga sudah ada file inventory. Nah, ini file inventory-nya ya. Nah, ini ada switch 1 dan ada router 1. Jadi yang switch yang di tengah-tengah ini either Ethernet switch ya, ini nggak dikonfigurasi apa-apa. Jadi biarin aja switch tengahnya ini. Jadi yang dikonfigurasi nanti hanya switch yang bawah ini dan router yang sebelah kiri ini ya. Perangkat jaringan yang ada di ujung yang dikonfigurasi. Oke. Jadi ya ini Ethernet yang di apa switch yang di tengah ini hanya menjadi terminal saja. Langsung coba kita ping ya. Kita mengeping perangkat jaringannya menggunakan file inventory. Ansible min i inventory.yaml min m all ping. Oh, sebentar. Min m. Nah, biasa. Oke, tunggu. Ya, ini bisa ya. Sukses. Satu sukses, satu sukses di ping. Oke, sekarang kita lanjut masih di langkah 2. Ini membuat desired state.yaml ya. Jadi informasi perangkat jaringan ya, inventory perangkat jaringan dan file konfigurasi itu dipisah dari playbook yang akan nanti dijalankan. Jadi nggak jadi satu di script playbooknya itu nggak jadi dipisah gitu. Ada file konfigurasi sendiri bentuknya itu YAML, nah itu ini desired state.yaml ya. Nah ini adalah konfigurasi yang akan dilakukan, jadi dipisah gitu ya, jadi nggak di dalam
script playbooknya itu nggak nanti dipisah gitu. Nanti kalau ingin jalankan tinggal dipanggil saja dari playbook yang dijalankan gitu. Jadi ini ya, ini membuat VLAN dengan VLAN 88 dan VLAN 2088 ya, dan loopback 88 ya. Ini sesuai dengan npm saya. Next. Nah, lalu lanjut kita membuat. Nah, ini adalah script. Ini adalah script untuk mendeploy ya, script playbook yang akan dijalankan ya. Deploy config.yaml. Nah, ini ya. Jadi di sini ada dua task ya. Nah, ada dua task untuk membuat pilihan di switch dan membuat loopback di router ya. Nah, gitu. Dan di sini ini ya, menggunakan modul iOS VLAN ya untuk membuat VLAN di sini ya. Gunakan iOS L3 interface untuk membuat interface dan iOS VLAN untuk membuat VLAN gitu. Dan di sini juga menggunakan Jinja 2 ya. Di langkah 3 ini kita menggunakan Jinja 2 template engine. Nah, ini Jinja ini merupakan salah satu cara membuat script, membuat konten dinamis pada Python ya. Di jadi di sini kalau di tempat saya, nah itu, nah ya, nah ini ya. Jika di tempat saya, nah, Jinja 2 itu dimulai ya dengan mengutip petik dua apa titik dua di atas itu loh, petik dua ya, petik dua di atas itu. Lalu double ini kurung kerawal ya, double parenthesis. Nah ini ya, lalu eh, list dictionary-nya itu yang akan dibaca oleh file playbook ini gitu. Nah ini ya, yang item ID, item name ini gitu. Sekarang coba kita jalankan ya. Ansible playbook min e inventory.yaml, lalu ada deploy config.yaml ya. Nah, kita enter saja. Nah, dia akan membuat ya, membuat VLAN-nya VLAN 88 dan VLAN 2088. Ini di router 1 di skip karena bukan di router 1 target VLAN-nya ya. Gitu. Nah, ini dan di switch 1 juga begitu. Di switch 1 untuk loopback juga di skip karena nggak nyeting loopback di switch 1 ya, konfigurasi loopback. Jadi di switch 1 hanya yang berubah hanya VLAN ya, yang change ini ya, hanya VLAN. Nah, jika di router ini hanya loopbacknya gitu yang ditambahkan. Nah, kalau kita lihat sekarang di router ya, show nah kalau kita lihat nih loopback 88 ya sudah dibuat dan di switch juga show VLAN. Nah kita lihat 88 dan 2088 ya. Ya begitu. Kita lanjut ke langkah 4 ya. Post state, kondisi aktual perangkat ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengambil eh, status perangkat saat ini gitu ya. Dan itu dibandingkan dengan
dengan konfigurasi yang diinginkan gitu, apakah sudah benar gitu konfigurasi. Intinya mengecek apakah perangkat ini benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Yang nanti dia outputnya itu akan disimpan di dalam file hostname underscore facts.json ya. Kalau kita lihat di sini ada ya hostname ya, harus betul satu, isi satu facts.json ya. Tapi ini akan kita hapus saja. Nah, kita enak lagi untuk switch satu kita hapus juga. Nah, oke. Terusnya yang gather facts ya, oke. Nah, sekarang kita run. Gather facts-nya kita run coba ya. Coba kita run, harusnya oke ya. Oke, karena sesuai dia. Belum saya ini nggak saya ubah-ubah, harusnya sesuai dia ya. Sesuai dan harusnya oke semua nih. Nggak ada error. Oh sorry, salah salah. Di langkah 4 posted ini adalah hanya ini ya, hanya menampilkan, hanya memberikan output kondisi perangkat saat ini gitu ya. Hanya seperti itu, tidak membandingkan. Yang membandingkan nanti di langkah 5 ya, di compliance ini. Kalau salah saya salah, sorry. Oke, jadi coba kita buka ya sekarang. Soal sheet 1 gitu ya. Kita lihat, coba kita lihat. Nah, kita di VLAN-nya ini ya. Apakah di VLAN-nya sudah ada gitu untuk VLAN 88. Oke, ini ada ya nih VLAN 88 ya. 88 dan harusnya ada VLAN 2088. Nah, ini ya VLAN 2088 ya, bentar ada ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke angka 5, compliance script ya. Oke, jadi di langkah 4 ini nggak hanya dia juga nggak hanya konfigurasinya ya. Misal misal kayak nah ini ada hostname-nya apa ini kan ya satu hostname-nya terus versi ya seperti itulah ya. Ini kondisi perangkat saat ini begitu. Kita lanjut ke langkah 5, compliance script. Nah, ini baru nih. Ini baru dia mengecek apakah sudah benar konfigurasinya begitu. Coba kita run ya. Nah, ini coba kita run untuk compliance scriptnya. Jadi dia tuh eh, ini akan jadi compliance itu adalah proses ya, proses pemeriksaan kesesuaian terhadap aturan atau perintah yang diberikan ke perangkat jaringannya begitu. Apakah dicek gitu, apakah sudah sesuai gitu kan dengan yang diinginkan. Jika sudah sesuai, harusnya dia akan oke nih, ya. Oke, oke begitu. Nah kan, nih, filter satu oke dia ya. Loopback 88 compliant satu berarti oke itu kan nggak ada yang salah gitu. Tapi kalau coba kita lanjut ke langkah 6 ya. Di langkah 6 ini kita mencoba merusak konfigurasi yang telah di deploy. Coba di router satu kita hapus, coba kita hapus no interface loopback loopback 88. Rusak dong harusnya. Nah, sekarang coba kita jalankan. Bentar, kita cek dulu. Nano rs kan di sini. Dapat. Oh, router satu. Coba kita lihat ya. Harusnya di sini ada konfigurasi loopback ya. Nah, ini ya, loopback 88 ya. Nah, coba kalau sekarang kita
kita jalankan lagi untuk gather flags-nya. Seharusnya di router 1 nanti tidak ada untuk konfigurasi loopback 88 ya. Karena di router udah dihapus konfigurasinya untuk loopback 88. Oke, coba sekarang kita lihat ya persatu. Sekarang kita lihat ya, lihat di sini interface-nya apakah ada 88? Tidak ada ya. Loopback 88 sudah hilang, tidak ada berarti ya. Di waktu dia menggather facts-nya, mengumpulkan informasi aktual perangkapnya itu kan dia tidak ada untuk di sini tidak terdeteksi loopback 88-nya ya. Nah, sekarang coba kita cek komplain apakah ada error nanti. Harusnya ada error karena persatu ya udah nggak karena nggak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Oke, C1 compliance. Benar. Nah, di router 1 nih fail. Ya, di router 1 fail karena tadi karena ya nggak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan keinginan begitu. Jadi ya dia menampilkan error kalau ada error di router 1 gitu. Tidak ada apa? Loopback ini not compliant on router 1 begitu ya. Nah, jadi begitu. Ini kalau kita kembalikan, kalau kita run lagi ya untuk yang nah ini playbooknya yang deploy ini kalau kita run lagi harusnya dia normal sih. Coba kita run lagi. Sekarang kita cek lagi compliance ya. Harusnya oke sekarang. Nggak ada error lagi. Karena sudah sesuai. Konfigurasi sesuai harusnya masih valid ya. Apa nih? Oh, bentar, bentar. Apakah harus di gather fact dulu? Karena dia, apakah karena dia nggak baca? Nah, sekarang coba kita run lagi compliance-nya. Cek compliance. Oke, satu oke. Nah, jadi seperti itu. Ya, oke. Jadi mungkin segitu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.